dihormati Kepala Bidang ITK, Senior Taruna Ilham Abdul Sidik. Yang kami hormati pemateri kelas skill, Senior Taruna Bagus Firman Putra, serta yang kami banggakan seluruh peserta kelas skill ITK tahun 2023. Perkenalkan, saya Karya Valerina Kitana Sanjaya, selaku pembawa acara pada kelas skill ITK kali ini. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara kelas skill ITK kali ini. Adapun susunan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua pelaksana. Yang ketiga, sambutan dari pembina, yakni Bapak Dr. Diano SSI MSI. Yang keempat, pembacaan CV materi. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Nah, karena acara pembukaan telah kita lalui bersama, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua pelaksana kelas skill ITK tahun 2023 kepada rekan ketiga Indra Kurniawan dan tempat profesi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Diano selaku pembina dan juga kepada Senior Taruna Profesi Kemawati Saputra selaku pemateri dan juga kepada Abang Tugas Belajar senior maupun rekan-rekan yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan skill ini. Harapan saya kepada Abang Tugas Belajar senior dan rekan-rekan peserta skill ini dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir seperti yang telah disepakati pada saat pengisian formulir kemarin ya, karena di akhir nanti akan ada proyek sebagai hasil dari pembelajaran kita pada kegiatan skill ini. Dan untuk angkatan saya, angkatan 2022, mungkin ini adalah awal yang baik untuk kita semua dalam menempuh pendidikan di STM kali ini, karena materi-materi yang disampaikan pastinya akan bermanfaat untuk kita semua nanti. Semoga kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat pada kegiatan skill ini, entah itu untuk lomba, untuk skripsi, maupun untuk karya tulis ilmiah lainnya. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu saya minta saran dan masukannya kepada para peserta agar kegiatan ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua ya. Minggu lalu ya masih lalu. Ya, minggu lalu baru dipaparkan apa mau membuat pelatihan ini itu, sekarang langsung jalan. Itu luar biasa. Jadi saya apresiasi dengan pengurus yang sekarang, karena yang dulu saya nggak ngerti. Jadi sekarang aja. Jadi saya apresiasi banget bahwa pelatihan itu bisa cepat dan dimohon untuk Anda semua, baik yang sudah bisa maupun yang belum, karena yang bisa itu kita ngajak orang lebih semangat juga. Jadi untuk memperhatikan semua materi dan mengikuti, dan saya yakin semua apa yang disampaikan oleh pemateri nanti itu sangat bermanfaat ya. Dan yang paling penting dari itu adalah kita harus selalu meningkatkan apa yang kita punya, skill kita. Makanya di sini beda skill ya. Jadi itu sangat penting, karena biar bagaimanapun orang yang minta itu kalau nggak pernah dilatih itu juga dia akan ketinggalan. Sementara kita yang biasa saja, misalkan kalau kita berlatih dengan bagus, itu juga sangat membantu dan kita pasti akan meningkat. Dan kegiatan ini juga sangat penting, terutama kalau terkait dengan sisi pendidikan Anda. Misalkan Anda kan nanti digunakan waktu menulis skripsi ya. Jadi Anda bisa punya pilihan cara untuk menyelesaikan atau untuk mengolah data. Tidak hanya satu cara, tapi banyak cara. Ini saya lihat pakai Minitab ya Mas. Nah, pakai Minitab, mungkin nanti ada teman lain pakai R atau pakai Python, itu akan memperkaya Anda. Saya ingat waktu saya di ITB dulu, itu jurusan media itu kan kalau lulus kerjanya di mana coba?
Susah kan? Nah, oleh karena itu dosen-dosen di sana itu mereka tahu bahwa jurusan IT itu serapan kerjanya, bidang kerja itu nggak banyak kecuali ke luar negeri. Nah, sehingga mereka di ITB itu dibekali dengan banyak sekali kemampuan. Tapi yaitu caranya akan didorong. Jadi dalam kuliah 4 bulan itu seperti kepala mau pecah karena wadah aja pekerjaan. Nah, tapi begitu lulus maka itu akan sangat bermanfaat untuk Anda, terutama pada saat Anda mengerjakan skripsi. Dan dari hasil skripsi tadi saya selalu mendorong agar Anda meningkatkan publikasi Anda. Jadi Anda mencatatkan rekor untuk Anda. Jadi saya sering sampaikan, apa sih yang kita tinggalkan dari jejak kita, dari pendidikan kita? Apa? Ijazah, ya. Teman, iya. Tapi yang terkait dengan akademik apa? Karya tulis Anda. Karya tulis Anda ada di mana? Di kampus, skripsi. Yang baca siapa? Adik-adik kelas Anda. Tapi itu kan lingkungannya terbatas. Agar Anda bisa bersaing secara nasional, maka Anda harus publish secara nasional. Agar Anda bisa dikenal secara internasional, maka harus dipublish secara internasional. Oleh karena itu pentingnya Anda. Dan kita kita seharusnya nggak terlalu peduli dengan teman kita itu mau main terus atau enggak. Yang penting skill Anda. Karena itu akan sangat membantu karir Anda ke depan. Karena saya sering katakan, kita tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti Anda ke depan itu dihadapkan dengan banyak pilihan. Misalkan, saya ke sana menjadi misalkan di dosen di MIT misalkan. Bisa saja. Kenapa enggak? Nah, karena siapa tahu dengan kemampuan yang Anda punya, Anda ditawari hal-hal seperti itu. Artinya kita selalu membuka peluang untuk mengasah Anda dan untuk membuka kesempatan Anda. Saya dulu sering tanya, kenapa kok saya S3? Saya sebenarnya S3 juga nggak sengaja. Cuma kalau misalkan saya hanya S1, maka saya tidak mungkin menjadi dosen. Dan saya tidak suka di pusat, karena di pusat iramanya saya nggak suka, irama kerjanya. Nah, kalau di stasiun saya suka, cuma kan stasiun itu pilihannya terbatas banget. Dan satu-satunya mungkin di Litbang. Cuma Litbang karena letaknya di pusat saya nggak terlalu suka. Nah, maksud saya itu punya pilihan. Coba kalau basic saya itu cuma S1, saya bisa milih apa? Ya pasti saya nggak punya pilihan, kecuali saya pindahnya ke sini dan pilihannya sini. Nah, oleh karena itu luaskanlah pilihan Anda. Sama halnya, Anda orang yang nggak punya sama yang punya, pilihannya banyak mana? Orang yang punya 100.000 sama 10.000. 100.000, 1 juta, lebih punya banyak pilihan. Orang punya 10.000, belinya mungkin mendoan 1 atau 2 kan. Tapi kalau punya 100.000, Anda bisa milih banyak. Itu sama dengan skill Anda. Anda punya skill banyak, maka Anda punya banyak pilihan. Anda punya skill sedikit, pilihannya sedikit. Pilih skill yang mana? Banyak atau sedikit? Nah, itu berarti Anda masih normal, alhamdulillah. Oke, saran dari saya selaku pembina, jangan berkecil hati dengan apapun yang Anda hadapi ke depan. Tetap semangat untuk meningkatkan skill Anda semua. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi tetap semangat ya adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Yerno atas sambutannya. Selanjutnya apabila Bapak ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya, kami persilakan. Saya mohon maaf ya, saya Perhatikan TV dari materi kita yang sekarang ini. Pasti kita semua sudah banyak yang kenal dengan senior taruna Bapak Hadi Syaputra. Sebelumnya, saya juga pernah menjabat menjadi ketua komisi 3 di Desa. Di sini kita bisa tahu ya siapa beliau. Beliau seorang pengajar, seorang peneliti, seorang data analis, seorang programmer, rapper, investor, penulis, content creator. Banyak ya skill yang sudah beliau miliki. Nah, dia juga sudah memiliki pengalaman di berbagai kelas sebagai seorang tutor, sudah memiliki prestasi sebagai pemateri di berbagai seminar dan juga conference. Jadi kita bisa tahu kalau beliau ini sangat
mumpuni dan kompeten untuk membawa kelas kali ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya bisa memberikan waktu dan tempat kepada Senior Taruna yang Bagus Bima Syafra untuk membawakan materi pada kelas Computer Skills SMK tahun 2023. Berikutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Skill yang mau kita bangun bersama ini, skill prediksi itu butuh kemampuan dua pendekatan gitu. Ini mungkin nggak aku jelasin di PPT sama aku sampaikan di sana aja, yaitu pendekatan model, yaitu ya model numerik dan model empirik. Jadi kita ada dua tipe model ya dalam prediksi. Itu di kita ya, baik itu di Klimat atau di PPO. Yang Klimat kalau materi ada selain materi selain materi Klimat, yuk ada sih. Instrumen. Iya. Oke, untuk Klimat sendiri nanti pendekatannya sedikit berbeda daripada Meteo karena nanti data yang digunakan itu relatif diterangkan dan ada menggunakan beberapa skenario fisika dan skenario matematika yang dikombin ke modelnya gitu. Namanya mungkin kalau pernah dengar namanya itu SMIP ya, Climate Model Intergovernmental Panel Project. Biasanya datanya itu menggunakan skenario tertentu. Nah, jadi pendekatan skenario yang ada di Klimat sama pendekatan numerik yang ada di Meteo atau di Platform itu basisnya menggunakan data-data yang ada di lapangan juga. Jadi teman-teman kayak misalkan prediksi cuaca di modelnya WRF misalkan, Weather Research Forecasting itu data yang di input itu bukan hanya misalkan data suhu aja, tapi data tekanan, data pH semua jadi masukin. Jadi lebih kompleks dan namanya itu menggunakan teknik integrasi iterasi, yaitu mencapai titik maksimum error pada model. Bedanya itu antara model statistik sama model numerik. Jadi perlu digarisbawahi, batasan yang ada di model statistik itu memang nggak sepowerful yang ada di model numerik karena datanya terbatas, gitu ya. Misalkan kan bisa prediksi kondisi suhu misalkan, suhunya itu nggak terpengaruh sama yang lain. Misalkan suhu kan biasanya dipengaruhi oleh kalau radiasi ada banyak jenisnya. Radiasi influx dari atas, radiasi influx dari bawah. Nah, jadi kalau misalkan radiasi dua ini nggak dimasukin, nanti nilai suhunya ya berdasarkan statistik, nggak berdasarkan model numerik. Kira-kira kebayang bedanya model statistik sama model numerik? Baik ya. Oke. Sebelum itu, sebelum masuk ke statistik, ini pengantar dikit aja, yaitu data science. Karena Bapak ada berminat untuk mendalami ini, karena ini relate ya sama kita gitu. Nah, apa sih data science itu? Jadi data science itu ilmu yang combine antara matematika, statistika, kemudian ada ilmu komputer sama bidang major kita. Bidang majornya apa kalian? Berarti Meteo ada yang Klimat, ada yang misalkan geog, ada yang instrumen, itu bidang domain yang sama. Jadi ketika digabungkan ilmu yang kita punya, terus statistikanya digabung sama pemrograman, jadi data science. Contoh lainnya misalkan ekonomi gitu. Jadi ini tuh luas banget. Bahkan kalian bisa buat penelitian di luar topik judul penelitian kita apa ya, major domain kita gitu. Misalkan kombinasi antara meteorologi dan pertanian, agro meteo atau agro klimat, atau kombinasi antara meteorologi sama kelautan, meteorologi itu juga bisa digunakan, atau juga hubungan antara meteorologi sama bisnis. Kira-kira nyambung nggak? Di mana arahnya?
Dalam data. Contohnya kalau misalkan meteorologi sama ekonomi, faktor produksi tambak udang yang dipengaruhi oleh kadar pH air laut ketika musim-musiman monsunan itu mempengaruhi produksi produksi ekonomi, penghasilan produksi ekonomi bagi masyarakat di wilayah PPI atau pesisir tertentu. Jadi bisa langsung hubungkan ke ekonomi. Gitu. Jadi uniknya kalau data sains atau data statistik itu kita bisa kombinasikan antara beberapa variabel dan variabel yang aslinya kita tes dulu variabel itu bisa nggak dihubungkan. Gitu. Kalau model numeric nggak bisa kayak gitu. Nggak match antara metodologi sama ekonomi. Nggak match antara produksi kondisi musiman dengan produksi tambak udang. Nggak match karena itu bidang yang berbeda jauh. Kalau statistik itu bisa. Jadi lebih luas cakupan kita hari ini gitu. Atau materi yang teman-teman dapat pelajari sampai pertemuan ke depan gitu ya. Nah, kemampuannya apa aja sih yang diperlukan? Hanya kalau misalkan ya cuma tiga ya, yaitu computer science, math and statistiknya, sama domain itu maksudnya keilmuan yang kita punya ya. Ini contohnya itu bisnis salah satunya ya. Nah, yang mau kita ganti yang di nomor ini. Yang pertama kemampuan matematika dan statistika yang bakal kita pelajari ke depan sama teman-teman. Kemudian yang ini opsional gitu ya, karena aku yakin nggak semua bisa punya latar belakang coding yang kuat gitu ya. Jadinya kemarin itu pertimbangannya pakai software atau pakai coding gitu. Kalau pakai coding, coding itu selalu fleksibel guys. Baik gitu. Kayak aku sebagai coder, kalian sebagai coder juga, aku punya keinginan misalkan buat diagram visualisasi data, 4 panel data gitu ya. Apa yang aku pengen beda sama yang kalian pengen, dan modifikasinya berbeda sama yang aku punya. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau misalnya pakai software itu bisa disamakan, gitu. Karena software itu sifatnya statis, kalau coding itu dinamis. Kita mau masukin apa di diagram visualisasi kita yang buat, kita yang ngatur kita sebagai brainware, kita ngatur softwarenya. Itu bedanya antara software sama coding gitu. Makanya kalian pendekatannya mau pakai Minitab atau mau pakai aplikasi atau pakai coding gitu. Kalau misalkan mau pakai R sebenarnya juga bisa. Pakai Python atau mau pakai yang bahasa lain selain dua ini yang berhubungan sama statistik itu IDL, data language, itu juga bisa. Atau pakai JavaScript di GE, Computer Engine, itu juga bisa untuk basic pemrograman di statistik gitu ya. Nah, jadi pendekatannya ini yang nomor 2, teman-teman bisa explore lebih lebih mandiri lagi. Kalau misalkan mau lebih kuat di data science-nya gitu ya, basisnya mau di coding atau di software yang UI UX-nya udah ditentukan, misalkan kayak Prepare, SPSS, Stata gitu ya, sama software yang lain gitu. Kemudian nomor 3, kemampuan database, query, dan SQL. Ini opsional karena kalau kita bicara data, kita harus bicara itu bagaimana nyimpan storage datanya ke sistem yang kita punya agar data tadi bisa dipakai lagi ke depannya ketika kita bisa membuat model yang lain. Dan SQL ini yang salah satu bahasa yang memadai itu agar kita bisa menyimpan datanya pada sistem yang kita punya dan kita bisa pakai berulang kali untuk model atau SQL ya. Kemudian kemampuan analisa data dan investasi. Nah, yang di pelatihan ini tuh ada skill nomor 1 sama nomor 4. Sama nomor 5 mungkin tambahan ya. Ini bonus. Nomor 4 kemampuan analisa dan visualisasi. Orang-orang lebih tertarik baca tulisan atau gambar? Gambar ya. Kalau gambarnya hitam putih sama yang versi colorful? Kalau gambarnya cuma 1 terus monoton dibandingkan sama yang 4 panel keren gitu. Lebih keren yang keren ya maksudnya. Nah, di sini ilustrasi data hari ini terakhir ya, nanti di sesi ketiga ada ilustrasi data tapi pakai software tapi nggak usah juga. Kalau mereka cukup keren. Skripsiku juga salah satunya pakai Minitab untuk ilustrasi karena kalau pakai coding hasilnya jelek malah. Untuk analisa datanya ini nanti di pertemuan ke-8 ya. Itu saya mengajukan ke itu pertemuan ke-6 atau 7 ya, salah satu atau 7. Tapi aku ganti nanti teman-teman belajar analisa datanya di pertemuan terakhir karena analisa data ini berkaitan sama bagaimana intuitif kita sebagai seorang data analis, sebagai data engineer, sebagai data scientist, ataupun sebagai meteorologis, klimatologis, apapun itu anything apa yang mau disebut itu kita pasti beda perspektif gitu. Nah, kita mau nyatakan perspektif itu agar data yang kita punya kita bisa jelasin dan kita bisa kasih informasi itu ke
pembaca lebih baik lagi. Nah, yang nomor 5 bonus ya. Bonusnya di mana? Yang nomor 5 itu yang di sini nih, yang di domain. Yang di domain ya. Jadi kemampuan memahami masalah terkait bisnis. Ini tanda kutip ya, itu materi ekonomi misalkan. Nah, di sini aku basicnya di Meteo, tapi juga aku interest kelima, jadi nanti yang Meteo mungkin bisa combine sama aku. Tapi kalau teman-teman dari jurusan lain kira kurang tahu ya. Nah, jadi untuk kemampuan memahami ini bonus gitu ya. Nanti kita kasih analisis datanya terkait pemahaman yang aku punya, sedikit banyak yang aku tahu untuk bisa analisis data berdasarkan based on our domains, meteorologi atau klimatologi. Bebas ya. Dan sedikit spoiler, untuk nomor 5 ini aku bakal banyak skill kasih judul topik. Kalian bisa catat judulnya. Kalau mau dikembangkan lebih bagus lagi jadi produk KPI, paper, atau skripsi barangkali itu boleh. Nanti aku bakal banyak skill judul-judul yang itu udah pernah aku baca selama 4 tahun di STM Kragit. Jadi judul itu pasti bisa dikembangkan lagi karena udah ada rujukannya. Kan tinggal cari lagi rujukan. Nah, bedanya data science, data mining sama machine learning ada itu nggak? Ada? Sorry, si kurang paham bang. Oke, nih bedanya. Kalau data science itu ya seperti data ya. Pengertiannya dari bahasa Indonesia, science itu ilmu dan data ya data gitu, ilmu data. Nah, di data science itu melibatkan data mining dan machine learning. Jadi data science itu lebih major, lebih luas dengan di dalamnya ada data mining dan ada machine learning. Nah, data mining itu intinya kita mau mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari dataset yang kita punya. Kita mau explore sama kayak mining, nambang. Kita punya nih dataset misalkan kamu bisa apa? Misalkan kamu ya, gimana ya? Kamu punya data iklim, suhu, curah hujan, ketutupan awan, dan tekanan-tekanan yang lainnya itu selama 30 tahun. Kamu explore isi data itu apa yang terjadi? Apakah terdapat adanya anomali? Apakah terdapat adanya fenomena-fenomena tertentu yang itu nggak terdeteksi secara umum, secara visual? Kamu mengeksplor isi datanya itu menggunakan ini data mining. Gitu, jadi kita berusaha untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari dataset yang kita punya. Itu data mining. Kalau machine learning, ini bagian dari AI yang digunakan oleh sistem untuk belajar dengan sendirinya dengan tujuan itu nanti ada dua, ada yang supervised dan unsupervised, yang mana nanti tujuannya masing-masing beda-beda. Apakah kita membuat pendekatan deskriptif atau pendekatan prediksi, deskriptif dan prediksi. Jadi misalnya itu nanti tibanya kita punya dataset nih, gitu ya, kita punya dataset. Misalkan kamu ya, kamu mau buat judul skripsi misalkan perbandingan jumlah dataset curah hujan periode interval 10, 20, 30 menggunakan metode net bias. Ini judul penelitian ya. Kamu bisa ngambil datasetnya misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dengan timeset dibagi 20%, 60% untuk 80% data training, 20% data test. Jadi di machine learning itu ada dua jenis data, yaitu data training dan data test. Di mana data training itu digunakan untuk membangun model agar model ngerti apa sih yang terjadi di 80% data itu, dan 20%-nya digunakan untuk tes, diuji apakah model tadi bisa mendekati hasil prediksi yang kita buat. Kamu bagi 10, 20, 30, mana yang lebih kuat dan powerful? 10, 20, 30 itu nanti hasilnya gimana? Nah, itu salah satu judul penelitian juga. Ya. Nah, tujuan data saya sendiri itu untuk memberikan informasi. Ini sih kita belajar tentang data ya di sini, baik itu deskripsi ataupun prediksi. Nah, nanti teman-teman di akhir ini bakal pendekatan itu ke prediksi. Nanti ada 4 metode prediksi teman-teman bisa pakai. Dan 4 ini tuh kayak teman-teman bisa eksplor sendiri-sendiri. Misalkan nanti bakal belajar prediksi metode ARIMA, metode exponential smoothing atau yang dikenal dengan Winters eksponen misalkan. Terus ada metode regresi banyak banget jenisnya. Ada regresi polinomial, regresi logistik, regresi binomial, regresi tunggal atau single dan lain banget. Itu masing-masing bisa jadi metode penelitian. Ada juga nanti metode prediksi ensemble yang ada di skripsiku. Aku tambahkan ke sini nanti karena aku pakai metode prediksi ensemble. Ensemble itu sebenarnya sederhananya kayak menggabungkan banyak model agar kita menghasilkan model lebih bagus lagi. Agar model tadi bisa mendekati hasil prediksi yang kita mau.
hasil error yang paling sedikit. Jadi hasil yang paling terbaik apa? Ensemble. Dan nanti terakhir. Ini sifatnya banyak banget. Ini juga nggak usah. Nah, ini di dalam sains kita kenal nanti ada data model ya. Data model itu kayak kita memodelkan data yang kita punya, nggak usah direkam. Data model kita menggunakan model X, model Y, model Z gitu. Nilai errornya itu paling besar yang mana? Nah, kita cari model yang paling kecil, errornya itu diidentifikasi. Itu bisa juga salah satu jadi judul penelitian ya. Nah, banyak yang lain kayaknya. Nah, di dalam sains itu ada beberapa pekerjaan. Kebetulan aku juga jadi data analis di ruang guru sih. Cuma itu aku jadi tutor sekaligus juga di data analis. Nah, nanti ada beberapa pekerjaan seperti data engineer. Data engineer itu intinya kita berusaha untuk menjadi sebuah arsitek untuk membuat suatu komponen dataset untuk bisa nyimpan. Ini lebih kuatnya pakai SQL ya gitu. Jadi skill yang dibutuhkan adalah computer science sama statistik. Kalian buat pemrograman, kalian buat statistik, nanti sebutannya sebagai data engineer. Kemudian ada data analis. Ini lebih sederhana lagi pekerjaan. Maksudnya kayak lebih mudah gitu ya. Teman-teman bahkan bisa jadi freelance di data analis kalau misalkan nanti untuk bootcamp data science lepas setelah ini gitu ya, itu banyak banget gaji range-nya 3-4 jutaan versi newbie kan sambil kuliah sambil dapat penghasilan di luar TIPT itu harus cukup guys. Bener nggak? Jadi kan harus memperkaya diri kalian sendiri dengan cara apa? Investasi otak dulu. Nanti dalam otak kalian bakal dapat uang sendirinya. Karena uang mengejar skill, bukan kita mengejar uang. Tapi uang bakal mengejar skill kita. Gitu ya. Jadi itu data analis itu intinya kita mampu merepresentasikan data dalam bentuk angka-angka yang banyak, ya, dalam bentuk sebuah karya atau produk, dalam bentuk visualisasi atau gambar atau diagram. Jadi kita mampu menjelaskan diagram tadi ke klien. Misalkan aku data analis ruang guru, aku ngasih data track penjualan daftaran siswa setiap semester. Terus aku buat prediksinya, kira-kira ini kalau terjadi peluncuran kebijakan di ruang guru itu kayak gini. Nah, aku bisa buat hasilnya, sampaikan ini kalau misalkan kebijakannya masih menggunakan salah cash to cash di sekolah, hasilnya kayak gitu. Kalau misalkan kita buat sales marketing langsung ke lokasi, hasilnya kayak gitu. Kita bisa berprediksi, kira-kira produksi ekonomi atau produksi capaian target perusahaan itu seperti apa dari diagram tadi. Nah, itu data analis. Hubungan El Nino sama produksi pertanian itu bisa aja. Karena tentunya kalau misalkan atau yang lebih matching lagi kayak keterkaitan indeks IOD terhadap produksi ikan di pesisir barat Sumatera, itu juga bisa buat prediksi. Jadi kalau misalkan IOD fase positif atau negatif, masyarakat di pesisir pantai barat itu bisa buat prediksi apa ya? Kita tahu ternyata hasilnya gini loh, terus hasilnya gini dan sebagainya. Nah, ini penggunaannya banyak ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar statistika di sini tuh bakalan applied banget di berbagai keilmuan. Kalau misalkan buat penelitian di luar metro juga boleh sih. Kayak banyak banget gitu ya. Tentunya tuh manajemen, akuntansi, pemasaran, keuangan. Nah, dan banyak lagi misalkan ke materi-materi lain, kelautan, agroteknologi, misalkan ke penerbangan, ke kelautan tadi udah, dan banyak lagi, ke perikanan juga, ke manajemen perairan juga, dan masih banyak lagi. Jadi peluang paper yang kalian bentuk itu seluas itu kalau misalkan udah bisa statistika, at least gitu ya, at least statistika aja itu udah bisa banget buat penelitian berbagai macam judul gitu ya. Nah, nanti peranannya ini bakal dipisahkan berdasarkan dua jenisnya. Kita pendekatannya kemana? Kalau teman-teman sering mau data di kampus, kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi kalau misalkan kuantitatif juga boleh. Kalau kuantitatif apa? Misalkan prediksinya itu menggunakan teknik kategorikal. Teknik kategorikal itu misalkan prediksinya itu berdasarkan angka, gitu. Kualitas hujan ringan, hujan lebat, hujan sedang, dan pakai berbahasa yang pakai versi deskripsi ya, itu juga bisa. Atau yang kelima juga boleh misalkan dari model CNIP 6 atau CNIP 5 itu dikonversi jadi kategorikal, misalkan
prediksi cuaca curah hujan bulanan berbasis kategorikal. Curah hujannya lebat, sedang, ringan, bagaimana? Itu juga bisa. Nah, intinya sih alat yang digunakan untuk mengolah data itu statistika gitu ya. Modelnya apa? Mediumnya bisa pakai apa aja, teman-teman bisa pakai apa? Bisa pakai medium. Nah, pendekatannya statistika dalam penelitian apa tadi sudah disampaikan sama Pak Giano. Kita bisa pakai metode apa aja, kita bisa pakai cara apa aja untuk bisa membuat sebuah karya gitu ya. Dalam hal ini penelitian, pendekatannya ada dua. Kalian bisa mengkombinasikan metode ini itu. Nanti aku jelas, nanti bakal kita pelajari berbagai macam metode. Itu pendekatannya di pengumpulan data atau di analisis data, atau bahkan dua-duanya. Kalau misalkan metodenya pengumpulan data, berarti kita punya data, kita mengolah datanya itu pakai metode apa? Gitu ya. Misalkan metode purposive sampling. Metode purposive sampling itu kita ngambil rangkaian data berdasarkan keinginan kita. Contoh, kamu bisa beri? Hah? Meteo. Misalkan kamu mau membuat prediksi RH gitu ya. RH yang dia punya, datasetnya itu cuma punya 10 tahun. Tapi dia nggak sanggup mengolah 10 tahun, misalkan UPT-nya mau dibanyak 10 UPT se-Indonesia. Mengolah data RH 10 UPT selama 10 tahun dia nggak sanggup misalkan. Contoh ya. Sorry ya. Misalkan nggak sanggup tadi, kita bisa menggunakan purposive sampling, ngambil dataset yang kita punya itu berdasarkan keinginan yang kita mau atau rujukan paper yang kita mau. Misalkan kamu ngambil sampling cuma setahun dari 10 tahun tadi di 10 UPT, sering dipakai gitu ya. Bahkan nanti ada 3 tahapan. Ada pre-processing, ada processing, dan ada post-processing. Nah, kalau yang di pre-processing itu nanti bagaimana kalian bisa mengolah data yang rusak. Contoh, nanti pasti kalau misalkan mau download data, banyak banget itu drama kayak datanya hilang, datanya kosong, datanya itu nggak lengkap, terus kayak datanya itu nggak sesuai sama yang kita harapkan, datanya banyak error. Nanti kita menggunakan teknik metode analisis data pre-processing untuk memperbaiki datanya. Menggunakan metode interdeviasi, menggunakan metode MEAN, menggunakan metode transformasi box plot, dan masih banyak banget nanti aku jelasin untuk bisa memperbaiki data yang rusak tadi. Itu namanya tahap pre-processing. Jadi kita bagusin dulu datanya. Karena dari Gosby itu bilang ya, kalian punya data jelek, kalian masukin ke model sebagus apapun, hasilnya tetap jadi jelek. Sampah diproduksi, sampah diproses, tetap hasilnya sampah. Jadi paling penting banget di metode analisis data itu di pre-processing. Data kosong diperbaiki, data outlier diperbaiki, data ekstrim yang diperbaiki, semua diperbaiki agar datanya bagus. Jadi kalau misalkan kalian punya judul sebagus apapun, pakai machine learning, AI, pakai metode apa nih? Metode cluster mix, metode net bias, metode supervise. Sebagus apapun model yang kalian punya, kalau data yang dimasukin jelek tetap jadi sampah. Itu penting banget nanti di metode data memperbaiki data. Nanti setelah ini aku bakal kasih tutorial sebelum masuk ke militernya. Itu beberapa sumber link data. Aku punya bisa bebas pilih datanya mau di mana gitu ya. Berbasis data air quality, kalau misalkan nanti yang uji klimat, ada data meteo di sini. Ini banyak banget sumber datanya. Nanti aku bakal share semua link ini secara download gitu, bisa diproses sendiri. Data hosting, data berarti pausan kalau yang mau ngambil topik laut gitu ya. Juga ada data berbagai data klimat juga ada. Dan nanti data-data itu banyak yang jelek guys. Banyakan ya. Banyak yang jelek. Apalagi kalau misalkan data nanti misalkan kita di AWS dari senior di daerah gitu ya. Kadang AWS itu rusak atau nggak terkalibrasi sehingga dia jelek. Nah caranya kita memperbaiki dulu datanya agar bisa dipakai sebelum diproses. Begitu. Kebayang ya, aplikatif metodenya di baik di pengumpulan sama di analisis itu. Nanti di analisis yang terakhir itu ada di post-pro. Post-processing itu bagian paling penting. Karena kalau misalkan kita punya data sebagus apapun, tapi kita nggak bisa menemukan karya kita dalam bentuk yang rapi, itu bakal sama aja. Kayak yang baca nggak bakal minat, nggak bakal baca skripsi kalian atau nggak bakal membaca KPI kalian atau nggak bakal membaca paper kalian gitu. Karena orang bakal tertarik pada sesuatu yang menarik.
pasti tulisan itu terakhir. Pas ada gambar dulu, oh gambarnya keren gitu. Apa yang dibahas? Jadi post-pro itu semacam magnet agar orang mau baca karya yang kita buat. Gitu. Mungkin di post-pro ada sekitar 23 teknik visualisasi di Minitab, semuanya ada. Kalau nanti kalian bisa buka di Grab, coba lihat. Buka. Ada yang instalasinya gagal nggak? Mau izin bang? Kamu nggak? Instalasinya kok? Ya. Kamu nggak? Siap. Udah pada buka kan? Udah bisa bang. Tapi kesalahan terbesar adalah teman-teman yang SMP itu kalau lihat papernya, ini bukan mengestimate ya, tapi berdasarkan metode statistika yang ada, yang aslinya. Metode regresi yang dilakukan itu tidak menggunakan kaidah statistika yang asli. Tapi kemarin nggak salah baca di paper, kalau nggak salah ada yang kata 21 atau kata 22, ada yang publish paper tentang Ariman. Aku baca isinya, dan jujur cukup kecewa karena dia menggunakan Ariman itu sembarangan. Padahal metode Ariman itu susah banget. Kalau misalkan nggak sesuai kaidah, itu papernya jelek. Kalau misalkan kita beri deh, yang mereka tahu nggak sih? Pernah dibilang nggak KTI sampah? Belum pernah. Sampai dibilang KTI atau paper itu paper sampah. Pernah nggak dibilang? Belum ya? Bagus lah. Berarti mentalnya masih dijaga. Dan kata itu banyak banget yang dibilang kayak gitu guys. Papernya paper sampah. Karena nggak bagus. Benar-benar nggak bagus. Metode yang ngasal, data yang sembarangan. Itu jangan sampai kualitas data yang kita buat itu rusak gara-gara nama STML itu jadi tercoreng gara-gara penelitian yang kita buat itu nggak sesuai kaidahnya. Jadi hati-hati dalam membuat metode. Makanya ini aku kasih nanti di pertemuan 7 atau 8 untuk metode-metode prediksi itu ada step-step yang harus dijaga hati-hati. Khususnya di sini. Regresi korelasi. Karena kita pakai buat penelitian misalkan analisis korelasi curah hujan sama tekanan. Jadi cek dulu apakah curah hujan datanya seperti apa, apakah data normal atau enggak, tekanan itu normal atau enggak. Kalau data normal, nanti data normal ya. Data normal itu biasanya kalau misalkan di grafik, nanti kita belajar di post-pro di sesi ketiga, itu namanya plot scatter. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Siapa yang udah? Nah, yang plot scatter karakteristiknya seperti apa? Karakteristik data yang bagus di plot scatter seperti apa? Ada yang mau jadi oke, terus bikin garis linear itu ada garis lurus, jadi antara garis linear sama garis linear sama oke, ada lagi yang menambahin? Dari gimana? ada lagi yang menambahin? Nggak hanya itu ya, hanya itu kita juga belajar outliers. Dalam diagram scatter itu ada data yang tersebar. Pemusatan yang dimaksud itu bukan pemusatan, ada tiga tipe pemusatan. Pemusatan bertitik, pemusatan berjangka, sama pemusatan linear. Tipe-tipe pemusatan itu nanti ngaruh ke hasil regresi dari korelasi kalian. Gitu. Nanti kalau misalkan ternyata kita punya data yang plotnya itu apa ya? Tersebar berjangka. Berjangka itu maksudnya kayak ada bagian-bagian cluster di data yang kita punya. Itu udah otomatis sudah normal. Tapi dipaksa menggunakan korelasi. Nanti ada dua jenis tipe korelasi. Ada korelasi Spearman dan korelasi Pearson. Dipaksa untuk korelasi biasanya nggak bisa, salah. Karena dua tipe itu rumusnya disesuaikan pada karakteristik datanya. Apakah data yang normal, apakah data yang tidak normal. Jadi nggak bisa main langsung asal korelasi sembarangan, salah. Nggak sesuai kaidah. Untuk regresi juga. Untuk regresi, kita ngecek dulu datanya itu ada karakteristik fungsi apa ya? Karakteristik homogen atau nggak homogen. Datanya itu apakah punya karakteristik apa namanya? Hubungan yang terikat kuat atau enggak? Namanya itu nanti menggunakan metode paraskedastisitas nanti. Dan itu ada di materi besok, minggu depan. Uji asumsi klasik. Jadi kita menguji seluruh data yang nanti kalian teman-teman download sendiri. Nanti tiap teman-teman itu sama mau izin apa? Kalau berkenan punya download sendiri, dataset sendiri. Nanti kalau bisa menguji sendiri data yang punya ya. Gitu. Karena aku kalau misalkan pakai data yang punya terlalu monoton.
Jadi bisa bereksplorasi sama data sendiri aja, gitu ya. Itu. Dan itu nanti maksudnya di sini. Pastikan parametrik dengan membagi uji yang banyak disesuaikan ke data yang tidak normal. Statistika nanti ada dua jenis ya, dijelaskan. Nah ini, ada statistika parametrik dan non parametrik. Mungkin udah baca di bagian materi yang susun, ada yang dibuat di situ statistika non parametrik ya. Kalau misalkan data yang didistribusi normal, itu gampang guys sekolahnya, gampang banget. Tapi kalau misalkan berhubungan sama data curah hujan yang nggak normal, itu cara pelakuannya beda. Bahkan modelnya di model numerik juga beda. Kalau di numerik namanya model stokastik. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar model stokastik? Model stokastik itu model yang mempertimbangkan nilai galat sebagai inputan. Kalau model normal, galatnya dibuang. Jadi model stokastik, galatnya dimasukin sebagai data inputan. Dan susahnya model stokastik itu biasanya sering apa ya? Disesuaikan pada kondisi topografi. Jadi yang membuat topik penelitian itu yang model stokastik keren sih, karena jarang juga nggak bisa. Dan sekarang itu terlalu overpower dibandingkan model biasa. Oke, selanjutnya ada variabel dan data. Ini statistika juga ya, sebentar aja. Variabel itu karakteristik atau sifat objek kajian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dan data itu produk apa ya, objek yang kita punya. Nah, ini apa sih aja? Nggak data ya, belakang ya. Yang pertama itu ada variabel dependent. Variabel dependent itu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti atau terutamanya dia yang mempengaruhi seluruh aspek. Kalau variabel independen, variabel bebas itu variabel yang ikut campur dalam variabel utama. Apa lagi? Ini ya. Jadi penelitiannya pendidikan cuma kalau ganti judul penelitiannya jadi meteor klimat, klimat misalkan. Ambil aja deh. Misalkan gini, pengaruh ya, analisis pengaruh data vertical velocity pada kemodelan cuaca. Vertical velocity itu oke ya, salah satu data yang menunjukkan apakah nilai itu ada konveksi atau enggak. Nah, kita masukin datanya ke modelan regresi yang kita punya, hasilnya gimana? Jadi si data apa ya? Si apa namanya? Data apa yang tadi vertical velocity tadi itu bersifat sebagai variabel bebas dan curah hujannya itu sebagai variabel dependent. Variabel yang kita mau tahu hasilnya bagaimana gitu. Nanti karena nanti bahasa variabel ini ada di militer gitu. Nanti kalau teman-teman nggak terbiasa sama bahasa variabel, nanti nggak terlalu apa ya? Bingung nanti pas masukin ini kolomnya masukin data apa ya di militer. Jadi intervening, kalau intervening ini variabel yang bersifat perantara gitu ya dari data yang kita punya dari variabel dependent ke variabel dependent. Contohnya gini, ini contoh diberikan kalau misalnya kita buat contoh kita bidang yang kita punya misalkan di kloter gitu ya. Pengaruh misalkan heat wave gitu ya, pengaruh marine heat wave pada persentase peningkatan psikotropis. Apa ini? Akan pengaruh kehadiran marine heat wave pada persentase kekuatan intensitas psikotropis gitu. Apakah psikotropisnya makin kuat, ada yang marine heat wave pada enggak atau enggak? Ini bisa pakai data statistik juga gitu. Biasanya sih kalau misalkan secara teori gitu ya, psikotropisnya itu bakal menghasilkan intensitas yang jauh lebih kuat kalau misalkan ada marine heat wave di bawah. Marine heat wave itu kayak ada perubahan intrusi suhu air laut di permukaan antara 5 sampai sekitar 20 meter di permukaan itu suhunya lebih tinggi daripada rata-rata. Itu marine heat wave. Jadi biasanya kalau misalkan ada marine heat wave itu biasanya intensitas psikotropis jadi lebih kuat. Ini bisa variabel seperti ini. Contoh lainnya gitu ya. Ada juga variabel moderatif. Variabel moderatif itu variabel yang bersifat memperkuat dan memperlemah hubungan. Jadi contohnya gini. Ini mirip sama intervening ya. Cuman kalau yang moderatif ini
Kalau yang terkadang itu dia ikut semua model. Kalau yang ini cuma kita bisa putuskan, bisa masukin, bisa enggak. Contohnya gini, misalkan pengaruh perbedaan domain pada WFF. Apakah misalkan dari sifat tadi itu, kalau misalnya kita menggunakan model domain yang ukurannya 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo itu hasilnya gimana? Itu model ini. Jadi kita kayak model data inputan itu kita sesuaikan ke hasil prosesnya gitu. Kita mau yang mana gitu. Jadi moderator ya, kayak moderator gitu. Kita mau yang mana gitu. Baik. Kalau enggak ini saja tadi ya. Oke, kita bisa data. Habis kita download ya. Versi downloadnya. Kalau data yang baik itu kayak gini guys. Dia mencerminkan keadaan aslinya, kemudian dia representatif, datanya update, sama datanya relevan dengan masalah yang diperbincangkan. Contoh nih, kamu misalkan kamu ada di situ. Misalkan dia klimat gitu ya, membuat penelitian topiknya ini. Misalkan masalah yang kita pecahkan itu, misalkan kamu pakai data suhu lagi ya, suhunya ke indeks heat map heat condition, kondisi nyaman gitu. Nanti kamu misalkan ngambil data suhu tadi dalam rentang waktu tertentu, misalkan 10 tahun atau 20 tahun, kamu buat indeks kenyamanan atau situation condition index gitu ya. Untuk data yang itu, kamu ngambil data itu di saat musim dingin itu gimana, saat musim panas gimana. Nah, kamu ngambil data itu pada musim seasonal yang itu nggak memperhitungkan kondisi kehadiran ENSO atau IOD. Nah, itu data nggak relevan. Kalau misalkan kamu tidak relevan kan, kamu bisa ngambil di fase IOD-nya aja gimana, atau fase ENSO-nya aja, atau itu gimana. Jadi gimana maksudnya? Kayak kita mau tahu nih perubahan indeks kenyamanan lingkungan terhadap dari suhu ke lingkungan kita gitu ya, menggunakan data suhu aja. Dan data suhunya itu kayak ngambilnya itu nggak relevan sama kasusnya. Kita mau tahu kalau misalkan fenomena tertentu, tapi kita ngambil seluruhnya. Nah itu salah ya berarti. Kita ambilnya relevan. Biasanya kan dalam misalkan fase indeks IOD aja atau KIC-nya aja. Boleh? Boleh. Nanti kalau misalkan bingung, saya tanya lagi ya. Nah ini jenis datanya ada dua, ada data kualitatif sama data kuanti. Untuk data kualitatif itu biasanya yang berbasis angka atau kalau misalkan disebut juga sebagai data kategorikal. Kalau di kita cuma terkenal itu data kualitatif itu hujan gitu ya. Hujan ringan, hujan lebat, hujan sedang, amat lebat, hujan sangat ringan itu data yang bersifat kualitatif di kita dulu. Kalau misalkan gempa juga geofisika, ada gempa dangkal, gempa menengah, gempa dalam itu juga bersifat kategorikal. Kemudian data kuanti ada data diskrit sama data kontinu. Kalau data diskrit itu biasanya datanya nggak memiliki sebuah kesinambungan. Jadi kalau dalam time series biasanya itu jelek hasilnya. Kalau misalkan data kontinu dia cukup berkesinambungan. Contohnya itu kayak berat badan, darah, puas ini. Itu contoh aja ya. Ada data kedua, ini berdasarkan sumbernya. Data primer sama data sekunder. Kalau misalkan kita download data di website gitu ya, itu berarti sekunder atau primer? Sekunder ya. Kalau misalkan ngambil data di AWS, tapi AWS-nya download, sekunder. Gimana? Datanya dari AWS, tapi kita download. Sekunder ya. Kalau misalkan kalian punya alat termometer sendiri, dipantengin terus datanya selama kurun waktu tertentu, datanya primer atau sekunder? Primer ya. Kalau data primer nama lainnya data in situ observation. Misalkan datanya dari buoy, bekerja sama anak instru, misalkan data buoy, nanti ngambil datanya langsung di tempat, itu datanya primer. Kalau misalkan datanya itu download, itu biasanya data sekunder. Ini wajib dikasih tahu di metodologi, gitu ya, di bagian data, alat dan data. Data yang digunakan pada monitor ini adalah data bla bla bla, di mana data tersebut merupakan data primer atau data sekunder. Dengan jika data sekunder dijelasin, datanya turun dari ini dengan data bentuknya kayak gini, maka datanya NC, Excel, CSV,
Datanya gimana isinya, punya peneliti seperti apa, jelasin semua di bab 3. Ini jadi kasus penulisan. Oke, berikutnya datanya ini penting juga. Berdasarkan skala ukurnya, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Atau ada yang tahu bedanya masing-masing? Gimana? Kalau nominal itu datanya kualitatif dan tidak bisa diurutkan. Kalau ordinal itu kualitatif tapi bisa diurutkan. Kalau interval itu data kuantitatif tapi dia tidak punya nol mutlak. Terus kalau yang rasio itu dia kuantitatif bisa diurutkan, bisa digunakan operasi matematika dan juga punya nol yang mutlak seperti suhu. Oke, kita mungkin sedikit contohnya aja. Nah ini, contoh-contohnya. Angka kalau misalkan data nominal, kita bisa pakai kualitatif ya, kayak tadi. Misalkan penelitian gini, aku pernah buat penelitian pengaruh perubahan suhu pada tingkat kesesuaian pola tanam kelapa sawit menggunakan metode net bias bisa learning. Nah, di metode net bias learning itu menggunakan metode angka nominal. Jadi data yang diproses itu menggunakan kualitatif. Atau juga pernah nggak sih kan buka coding atau kitab yang isinya itu kayak data iris, data bunga-bunga itu. Ada kelopak, ada iris, ada warna. Pernah nggak? Ada yang pernah? Enggak ya? Tidak. Nanti coba ya, bisa cari ya. Iris, color, masa learning. Keywordnya itu. Itu juga menggunakan skala nominal. Jadi kayak angka apa ya? Penelitian yang kita mau itu kita ganti dalam bentuk angka diskrit. 1, 2, 3 kayak gitu. Misalkan yang tadi penelitian pengaruh perubahan iklim suhu terhadap pola kesesuaian tanam lahan apa gitu. Misalkan bebas ya, ini luas banget ya gitu. Bisa kamu ke tanam cabai, kamu ke kentang, kamu ke jahe, misalkan kamu kemana gitu ke buah-buahan itu bisa. Jadi kayak dalam satu wilayah itu ada nggak sih kita deteksi perubahan iklimnya ada atau enggak? Kita tahu perubahan iklimnya dari sini nanti. Nanti ada namanya distribusi angka, distribusinya misalkan menggunakan distribusi Gaussian. Kita ngecek ada perubahan nggak? Baik dari intensitas persentase perubahan suhunya atau perubahan luasan wilayah di lokasi itu berdasarkan interval tertentu. Nah, dari situ kita bisa ngecek dari perubahan pola suhu yang tadi terjadi, apakah pola tanam misalkan cabai tadi berubah atau enggak? Apakah cabainya bisa hidup di situ atau enggak? Nah, kita menggunakan metode tadi, misalkan salah satunya itu bisa learning dengan skala ukur yaitu adalah skala nominal. Jadi hasilnya itu adalah cocok tidak cocok. Kita bisa ganti angka 1 atau 0 sebagai angka seperti itu. Contohnya ya, salah satu data dulu penelitiannya. Kemudian ada skala ordinal. Ini ada tingkatan gitu ya, ada tingkatan. Kalau contohnya juga di penelitian misalkan probabilitas curah hujan, ya, bisa menggunakan metode persentil. Nanti misalkan hasilnya bagaimana kalau misalkan kita memasukkan data tertentu ke data model regresi kita, apakah hasil skala ordinal yang kita mau itu sesuai pada tingkatan yang kita punya nggak? Misalkan kita punya data prediksi, kita mau itu ada di angka kebenaran ya 30%. Nanti kita buat persentase persentilnya dari data yang kita punya, itu yang 30, 20, 10 itu berapa banyak datanya. Nah itu contoh dari skala ordinal. Baik, contoh untuk skala ordinal. Untuk kita case-nya ke riset ya. Baik. Kalau enggak bilang ya. Ada skala interval. Ini angka yang menentukan ordinal dan punya interval atau jarak gitu ya. Misalkan biasanya yang sifat interval itu di tekanan. Kalau tekanan itu punya sifat interval. Intervalnya dikatakan sebagai interval diurnal atau musim juga bisa. Kalau misalkan polanya musiman, ada interval tertentu yang berubah setiap periode waktu, itu adalah interval. Kemudian kalau rasio ini pakai biasanya namanya persentase gitu ya, sama mirip sama simetri sebenarnya. Nah ini tadi yang populasi sama sampel. Kalau populasi itu keseluruhan data, biasanya kita kalau di primat itu angkanya 30 tahun. Wajib biasanya rentang 10, 20, 30 ya. Berarti bisa ambil base populasi datanya 10, 20, 30, biasanya di 30. Kita ambil sampel yang angkanya jauh lebih kecil daripada angka populasi. Misalkan kalian mau buat penelitian misalkan prediksi IOD menggunakan teknik Landmark filter. Landmark filter itu kayak kita mengambil data segmen itu per waktu tertentu gitu ya. Datanya misalkan mau dibuat setahun atau 2 tahun. Dari populasi misalkan
ada 3 tahun. Jadi hasil yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu gimana untuk memprediksi indeks iodine atau indeks sensorial. Gitu. Jadi kita ngambil sampel itu nanti bakal menaruh ke seluruh data entitas. Tadi yang udah bilang sembarangan ngambil sampel bakal merusak seluruh entitasnya. Gitu. Jadi hati-hati. Selanjutnya ada teknik sampling kayak ini. Ada random sampling dan non random sampling. Kalau random sampling itu kita ngambilnya itu ngacak gitu ya. Biasanya ini dipakai di AI, di supervise atau unsupervised biasanya dipakai metode random sampling. Jadi kita ngambilnya itu diacak gitu ya. Biasanya model bakal belajar untuk tahu ini biasa nge-setnya itu berapa persen. Jadi kadang juga ada yang kita set misalkan 20-80, biasanya normal 20-80. 80% datanya dilatih, 20% datanya diprediksi. Kalau misalkan random sampling, ini kita yang menentukan. Proposit kita yang menentukan, global ditentukan berdasarkan data, kuota ini berdasarkan kemampuan datanya, dan accidental ini kita ambil datanya itu apakah sesuai kebutuhan atau enggak di pasar, di lapangan. Ini di bagian terakhir sini. Oke, selesai. Pas sudah. Ada yang mau tanyakan nggak untuk basic sama? Ada yang udah tahu? Oh ya, karena mau tahu untuk akses data. Jadi kita berdasarkan ada 2 ya, sekali lagi. Ada data observasi, ada data numerik, model numerik, dan model sendiri ada 2. Ada model analisis dan ada model prediksi, forecast atau data skenario gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara data model realisis, teman-teman bisa pakai website ini, Climate EU Open University atau CDS ya, Climate Data Store. Nanti login dulu ya untuk registrasi di sini. Untuk data yang sering dipakai di kita itu era 5. Era 5 ini nanti ada 2 jenis yang sering dipakai. Ada data Oke, nih era 5 yang pressure level sama single level ya. Bedanya kalau yang pressure level datanya pada yang ketinggian, yang untuk yang single itu yang tingkat 1 susah ya. Yang tingkat 2 mungkin udah tahu gitu ya. Dari tingkat 1 datanya pakai yang ini, era 5. Nanti ada yang monthly, ada yang hourly. Jadi cuma 2, data bulanan sama data harian. Nanti dalamnya kalau misalkan teman-teman mau ngecek kondisi vertikal, pilih yang pressure level. Kalau misalkan datanya itu di permukaan aja, itu pilih yang single level dan menariknya ya. Untuk data single level ini udah include data oceanografi. Di paling bawah ya data lautannya. Ini data ocean, tapi dia ocean wave ya atau physical oceanografi. Oceanografi singkat. Ini datanya di sini. Nah, dalam mengambil data ini pastikan jangan lupa untuk ngecek kondisi karakteristik data. Ceknya di sini. Jadi jangan sembarangan download, maksudnya cek dulu. Ini model resolusinya berapa? Cek resolusinya, kemudian cek resolusinya itu ada 2, resolusi spasial sama resolusi temporal. Resolusi spasial yang ini pakai derajat ini, kemudian resolusi temporal dia apakah dia jaman, apakah dia bulanan, apakah dia tahunan. Kemudian filenya lihat formatnya apa, apakah dia download filenya dalam format grid. Kalau format grid itu ini format data yang dihitung
dikemukakan di internasional WPO. Jadi ini data versi internasionalnya. Kalau misalkan nanti mau diganti bisa biasanya itu tensi ya, atau data NCF sebagai bentuk salah satu format data biner. Kemudian cek di deskripsi, yang di deskripsi cek satuannya. Karena beda, jadi satuannya tuh kita perlu menyesuaikan konversi satuan lagi. Contoh kayak curah hujan, di sini pakainya itu kilogram per meter pangkat 3. Diganti ke milimeter itu dikali 86.400 dikali itu. Atau kalau misalkan di sini udah satuannya milimeter, ini dicek lagi di deskripsi apakah data yang digunakan apakah data single daily atau single monthly. Kalau misalkan data single daily, kita ambil data ini berarti kita kalikan lagi 324 tiap hari yang ada 24 jam. Itu tadi kita kalkulasi resolusi temporal. Jadi dicek lagi hati-hati cara pakainya ya. Kemudian ini single apa ya? Ini download datanya aku kasih di grup bisa langsung. Tapi ini downloadnya apa ya? Teman-teman downloadnya setelah pelatihan selesai aja ya. Nanti di rumah itu bisa oprek sendiri aja. CMS ya. Ini datanya ada pendekatannya ada 4 ya kalau nggak salah. Ada 4 jenis: data oceanografi biologi, data oceanografi kimia, data oceanografi biologi, dan data oceanografi fisika. Nanti cek di ocean product, jangan lupa registrasi lagi di sini. Di ocean product ini pendekatannya tadi ada 4 ya. Teman-teman membuat riset apa, mau judul apa, bebas. Nah ini di variable ya, tahu enggaknya itu masuk kategori kimia, biologi, biologi itu ya itu based on your knowledge lagi sih. Salinitas, plankton, oksigen, organ karbon dan semacamnya ini dicek masuk mana gitu. Penelitiannya relate ke topik apa ya, subtopik mana gitu. Misalkan mau ikut lomba gitu, misalkan ada biasanya tema gitu atau subtopik disesuaikan sama yang di sini. Ini juga cek juga resolusi temporal, resolusi waktu, kondisi file data, ketersediaan data, cek lagi. Jangan sampai kita ngambil data dengan resolusi yang jelek kayak gini. Nih, ini data L-nya data yang 4 udah belajar di isi semester 2 udah belajar ini nggak sih? Belajar jenis data udah data level 1 level 2 udah ya. Itu dicek lagi di sini data levelnya ada masing-masing. Intinya kalau misalkan data level yang makin tinggi, level yang makin level 1 level 2 itu biasanya data makin jelek. Apalagi kalau misalkan data dipertukarkan secara internasional kayak gini. Kalau misalkan mau pakai data observasi, tapi kita pengen data yang lebih luas, nanti jangan lupa untuk cek di paling bawah. Nih, ada tipenya numerical, ada in situ observation dan ada satelit. Jadi di filter dulu ya, ngecek di sini. Mau pakai data apa? Apakah data observasi langsung in situ atau data tambahan lagi yang lainnya? Pokoknya ini base-nya data satelit atau indera satelit dan ini harus pakai akun instansi. Tidak bisa pakai akun Gmail biasa. Jadi yang ngomong ya untuk data ini kan tidak bisa dapat gitu. Tapi sebagai gantinya ada nanti di card data. Tapi ini juga terbatas ya. Nah, ini penggantinya di sini. Tapi downloadannya nggak bisa banyak. Kalau di Google Engine bisa download sampai 30 akun. Kalau di data ini terbatas kalau di dan nggak semua satelit ada di sini. Ini ya untuk data satelit ya. Kalau misalkan membuat riset tentang data satelit pakai pendekatan statistik, contohnya misalkan di apa ambil di sini aja. Pernah dengar indeks NDVI kan? Oh ya, yang tingkat 2 ya, tingkat 1 udah kan belajar sedikit. Indeks yang kalian teman-teman tahu selain NDVI apa? Terus?
Nanti ada format di sini, di paling bawah ini. Formatnya ada end year, end month, start year, dan start month, sama session ID yang masing hafal UPT ID-nya masing-masing. Kemudian masuk ke Python-nya di sini dengan cara klik pertama kali ya, karena Python script download argument.py, tapi ini sih salah ya, bentar. Ini file ini ya, file P-nya itu pasti kan tahu di mana dulu directory. Jadi copy aspect aja sih biasanya, copy aspect, kemudian copy paste ke konsol terminal di sini. Bisa klik kanan aja. Habis itu kalau udah masuk ke directory-nya, ini jangan lupa ada tag di depannya. Masukkan kode urutan yang tadi, urutannya ini, end year, end month, start year, dan start month-nya. Biasanya sih end year, end month-nya itu yang terakhir ya berarti ya. Nih, misalkan end month-nya itu 12 ya, 12, terus start year-nya apa? Start end year-nya 2020. Kemudian start month-nya itu 1 biasanya. Kemudian dari tahun berapa? Misalkan 2015. Stasiun ID misalkan 9. Lupa. Cek kan enggak? Izin Bang. Kamu dari stasiun apa? Enggak, paling nonton Barat. ID-nya apa? 95. Lupa. Aku aja nggak ada. Oke, nah ini yang saya cek di sini ya nanti ya. 97. Aku lupa, sorry ya. Jangan kalau namu deh. 96 tahun 35 ya. Kalau namu nanti masukin di YouTube-nya gitu. Jadi klik OK. Sorry guys, ada ini ya, ada ya, KPR juga bisa. Kalau mau tahu bisa skip. Kemudian di sini juga bisa di knowledge portal semua data juga bisa, tapi login dulu ya. Ini juga semua datanya ada, dan menariknya adalah kalau dilihat data di sini, ini juga tidak hanya tentang video, tapi data pertanian, produksi, ekspor, impor juga di sini. Jadi kalau misalkan mau buat penelitian lintas bidang, biasanya akan menelitian di sini.
Nah, di grup ya. Kemudian kalau misalkan mau ngambil data lainnya juga bisa di sini di NC Noam. Ini ya, bisa ngambil data ini di browser ini. Biasanya kalau misalkan mau buat riset prediksi ngambilnya di sini. Nanti login juga lagi. Kurang tahu ya kalau email biasa atau enggak, tapi coba dulu ya pakai email instansi bisa sih. Kalau pakai email instansi dia lebih cepat verifikasinya. Ya, ini data prediksi ya. Misalkan mau buat judul penelitian akurasi model prediksi bla 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 data bla 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 terhadap data observasi apa gitu. Nah, kalau misalkan yang mau ngambil iPhone setelah grafis datanya di sini. Ini data observasi tapi ya. Jadi misalkan mau ngebandingin data observ sama data model. Data yang di sini tersedia adalah data jalur psikotropis, kemudian suhu, data kecepatan angin, kemudian data tekanan permukaan laut. Jadi ada 3 data di sini contohnya ya. Misalkan nah ini. Jadi data yang diambil adalah tekanan kayak gini. Data tekanannya biasanya ekstrim ya, biasanya gini. Kemudian data tracknya nanti bisa dalam koordinatnya di sini. Data track information. Untuk mengambil data setnya di sini. Nah, ada periode di sini, ada lator. Kalau misalkan mau dipetakan juga bisa. Ambil data pressure di sini dan anginnya dalam soal kerap ya, benar ya. Ini kalau misalkan teman-teman yang di meteo interestnya ke psikotropis bisa dalamnya sini. Satu lagi lihat data sama tempat download lagi tuh di bawah ya. Oh ya. Lalu misalkan cancel misalnya. Nah, ini ya, kalau misalkan teman-teman mau download datanya itu apa ya, data indeks ini biasanya dilihat nggak sih? Ya kan? Dilihat biasa pakai ini. Ini di sini salah satu sarana untuk download juga dan teman-teman bisa ambil indeksnya apa gitu ya. Ada SOLI, SST, biasanya indeksnya 3.4 dan IOD biasa dipakai untuk di IOD-nya. Kemudian bisa data source by date ya. Di sini di data source by date ini untuk mengambil data timeset dalam bentuk angka. Nanti tinggal di copy paste saja, ambil di Excel gitu. Misalkan ya, misalkan ini di copy paste, kemudian masukin ke Excel-nya. Nah, ini kan masih dalam bentuk CSV. Jangan lupa diganti formatnya dengan cara blok A, di blok dulu di bagian depan, kemudian masukin ke data text column. Di sini baru pindah ke delimited with koma biasanya. Nah, jadi dia bisa digaris-garisin ke kolomnya. Kita tinggal diambil dari sini ya. Sini. Dan ingat ya, ini datanya merupakan data dasar ya. Jadi data per 10 hari. Oke. Jadi kalau misalkan mau di typeset ke harian, jangan lupa ini disamakan per hari. Misalkan data SST-nya dibanding ini, perubahan suhu terhadap indeks IOD. Data SST yang kalian punya itu harian, misalkan. Tapi data indeks IOD-nya itu dia dasarian. Jadi nanti dibuatnya per dasarian. Jadi misalkan data tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, data dasariannya misalkan 9, relate sama data SST yang berganti atau variasinya berubah setiap hari. Baik nggak sih? Jadi kayak 1 sampai 10 itu 0,9, data SST-nya berubah. Baik. Karena ini data dasar. Oke, ini salah ini kalau datanya apa tadi? SST. Ya. Kemudian kalau misalkan ambil salah satu data lainnya,
Misalkan indeks 3.4 ini sort by date juga. Oke. Data answer. Oke, untuk latihan visualisasi bisa pakai data contoh yang kasih ke grup aja. Jadi teman-teman bisa mulai, ini kita mulai sesi ke sesi visualisasi ya. Ini aja, coba. Oke, saya download ya di grup. Udah semua? Udah buka miniaturnya? Oke. Sekarang untuk yang pertama, ini di copy dulu data IOP-nya ke miniatur. Caranya di blok seluruhnya gitu ya. Ini di blok aja data IOP. Kemudian ke oh ya, pastikan lagi ya, kalau misalkan mau buat visualisasi itu data populasinya sama juga 241. Untuk data Excel-nya juga sama ya, 241, jadi bisa dipakai. Oke, ini di copy paste ya, data nya ke Internet. Kemudian data Excel-nya juga ke sebelahnya ya. Nah, nanti jumlahnya kayak gini kalau nggak jadi. Udah sampai sini? Oke, kita sekarang main-mainnya itu di graf untuk seluruh bagian dari. Oh ya, btw ini ada beberapa tab yang mau dikenalkan. Jadi ada file ini untuk simpan project, edit, extract gambar dan semacamnya. Edit ini kalau misalkan mau kita ganti datanya, apakah di video file, copy file dan semacamnya. Ada data, untuk data ini biasanya kita mau membentuk subset baru, worksheet sebenarnya bisa versi data di sini atau mau nambahin di bawah juga bisa. Ya, bisa dibanding nggak bisa dicoba. Ini kayak nambah worksheet gitu ya. Kelihatan ya, nambah worksheet di bawah. Kemudian di bagian path ini biasanya untuk data statistik deskriptif yang sederhana dan data subnya juga bisa dibuat di sini. Nah, ada beberapa bagian stat di sini. Ada basic statistik yang ini yang kita sebut sebagai statistik deskriptif untuk besok atau minggu depan. Nanti mulai pakai di basic statistik. Regresi nanti di bagian regresi atau apa di minggu ketiga. Ada time series nanti ini basic untuk prediksi. Ada non parametrik di minggu ke-4 kalau salah 4 atau 3. Dan yang paling sering dipakai itu. Jadi kita ke graf dulu ya. Grafnya di sini yang sering dipakai di Meteo adalah scatter plot, kemudian matrix plot, kemudian di choreogram, kemudian di bagian atas yang ini dulu. Ya, untuk scatter plot intinya kita mau nyari hubungan divariat. Kalau misalkan sudah multivariat bisa sebenarnya, cuman hasilnya pasti kurang match, jadi bisa pakai dia versi linear scatter plot. Kalau misalkan data multivariat, tahu ya beda multivariat. Kalau data multivariat itu variabelnya cuma dua, dependent sama variabel independent.
Kalau multivariat itu ada variabel moderatif, variabel intervening, dan variabel yang dua tadi. Jadi kayak ya lebih dari 2 itu multivariat. Kalau cuma 2 datasetnya itu bivariat. Kalau misalkan multivariat, kita bisa pakai yang di binary scatter plot. Tapi kalau yang bivariat kita pakai yang di scatter plot biasa. Tapi kalau misalkan mau ngecek juga kondisi multivariat, tapi kita mau ngecek korelasinya, kita bisa pakai matrix plot. Oke. BTW di sini ada cuma 2, gitu ya. Data kita cuma 2, jadi kalau enggak aku tambah lagi ya 1 ya. Bentar. Indeksnya di minus 1 ya, coba. Jadi ini contoh simpel klasiknya, kita membuat penelitian terkait hubungan antar indeks iklim itu seperti apa? Misalkan contoh penelitian simpelnya gitu. Oke, ini aku tambah lagi biar dia multivariat ya. Ini minus 1 ya, coba. Biar cepat ke kasih di sini aja. Oh, gak bisa. Jadi nanti download sendiri ya, kita multivariat ya, ini contoh aja guys. Oke, ini minus 1, ini minus 34. Nah, kita ada punya data multivariat ya. Kalau ada lebih dari 2 itu multivariat. Yang pertama kita coba grafik scatter plot. Nah, kalau misalkan diklik di sini ada pilihan, nggak kelihatan, nggak bisa di zoom. Ada simple, ada with groups, with regression and group, dan with variable. Biasa yang kita pakai adalah with regression. Kalau misalkan kita mau cek data scatter plot itu punya garis normalitas atau enggak, atau disebut sebagai probability curve, kita pilih yang with regression. Kalau misalkan datanya ada 2 atau punya grup, kita pilih yang with regression and groups. Contoh ya, kita mungkin contoh yang sampel simple dulu, yang ini pakai regression. Teman-teman bisa pilih ini ya, with regression ya. Oke, habis itu nanti masukin di y variable. Y variable merupakan variable dependent dan x merupakan variable independent. Dimana y variable satu variable dependent merupakan variable yang kita ingin cari tahu hasilnya, dan variable x sebagai variable independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel y atau variabel dependent. Nah, misalkan kita mau cek apakah indeks di IOD itu dipengaruhi oleh indeks sensor atau enggak, dengan cara misalkan untuk y variabel kita masukin data IOD, klik select, kemudian di x variabelnya atau variabel bebas kita masukin misalkan bebas ya, antara 34 atau 1, misalkan 34 ya, 34. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kalau misalkan langsung boleh, tapi nggak rapi maksudnya. Kalau misalkan mau ganti-ganti tampilan, biasanya di label. Ini kasih label apa? Title-nya di sini, subtitle di bawah. Subtitle-nya ada 2. Jadi menariknya di sini adalah kalau misalkan visualisasi menggunakan Minitab, kita bisa nambahkan title itu sampai 3 kali. Kalau menggunakan title itu cuma 2 kali. Dengan perintah kalau Python itu biasanya menggunakan plt.title atau plt.subtitle. Jadi cuma bisa 2 kali aja. Kalau misalkan mau lebih dari 2 kali, aku bisa pakai Minitab. Dengan pertimbangan dia bisa ngasih 3 baris title. Jadi informasi title yang dikasih jadi lebih banyak. Ada footnote bahkan di sini kalau misalkan mau kasih copyright gitu ya, di bawah gambarnya, copyright punya peneliti siapa. Kalau mau pakai Python itu nggak bisa langsung, kalau misalkan di matplotlib ya sebagai salah satu modul untuk plotting di Python itu nggak bisa pakai footnote. Bisa, cuma pakai add text, dan itu kita tahu dulu koordinat teksnya di mana, ribetnya di situ. Jadi kalau pakai Python mau pakai footnote itu kayak kita tuh ngalamin berkali-kali biar tahu lokasi teksnya itu udah pas atau belum. Kalau misalkan ini dia udah otomatis terdetek gitu. Contoh ya, ini diagram pencar indeks iot dan indeks sensor. Dan indeks minimal 1 ya. Subtitlenya misalkan
data sampel tadi kalau nggak salah sih berapa sih? Dari 2018 ya. Misalkan data sampel 2018 hingga 2023. Kemudian skala 3-nya dibuat misalkan oleh Bana. Nah, footnote-nya misalkan sumber data gitu ya. Sumber datanya BWN. Kemudian kedua kita mau masukin misalkan SMKG. Nah, oke gitu ya. Habis itu nanti masuk ke skill. Kalau di skill ini kita mau menyesuaikan garis-garis. Nah, kalau di Python itu bisa sih pakai versi garis-garis lainnya itu, cuman nanti bakal dampaknya itu nanti ke labeling. Jadi kalau misalkan kita kasih garis yang rapat, labeling waktunya itu dari dempet, jadi rusak datanya. Nah, itu biasanya untuk mengakalinya itu pakai method juga. Ini biasanya standar ya, jangan diganti-ganti. Untuk data view ini mau masukin versi connect line atau project line atau area. Ini biasanya untuk tambahan kalau mau. Regresinya pakai apa? Kalau misalkan tadi kan kita pakai opsi regresi ya, pakai linear. Apakah mau di smutter atau enggak? Kalau smutter ini maksudnya data scatter itu mau dihalusin atau enggak ini? Ini biasanya aku ikut ya, default ya. Untuk multiple graph-nya ini biasa seperti aja, itu bisa. Untuk data option biasanya juga default. Oke, kita bisa langsung pakai aja. Nah, ini ya, sederhana banget. Nah, ini diagram besar, index IO dan index 34 dengan diagram besar kayak gini. Ini masih visualisasi ya. Nanti analisisnya ada sisi sendiri. Untuk scatter ada apa kan? Ada ya. Kemudian kita bisa masuk ke matrix plot, guys. Matrix plot ini versi data besar, tapi dia dikasih tahu nilai korelasinya juga. Kita klik matrix plot, kemudian di bagian maksimalnya ini bisa pilih yang simpel aja ini. Nah, di sini adalah karena dia merupakan diagram multivariat, maka kita memasukkan semua data yang misalnya di blok, tarik ke bawah. Nah, ini kemudian masuk di select. Ini juga sama ya. Kalau mau labelnya boleh diganti dulu. Oke. Kalau scale juga mau diganti, tapi kalau mau default boleh oke. Nah ini. Jadi dia bakal ngecek kondisi scatter atau diagram besar dari masing-masing data gitu ya. Ini data IOD, Nino 3.4, Nino berarti ini diagram besarnya per line gitu, cara ngeceknya. Baik kan? Ini tervisualisasi diagram bentar versi matriks. Jadi bentuk matriks ini. Sampai sini ada yang bertanyakan? Memang tadi yang matrix plotnya itu di unit group ya? Iya. Saya ulang lagi ya. Matrix plot simpel aja ya, simpel. Katanya ada 7. Deskripsi itu kalau misalkan 7-nya scatter plot itu pisah-pisah, itu menghabiskan kertas. Jadi cukup satu gambar untuk mendeskripsikan seluruh variabel. Jadi lebih simpel aja sih tujuannya. Kemudian kita bisa masuk ke parallelogram. Ini juga bisa untuk membandingkan kekuatan sama arah ya, hubungan antara dua variabel atau multi variabel atau multivariat. Kita masuk ke parallelogram. Oke, datanya itu tadi misalkan semuanya aja multivariat ya. Kita pilih select. Untuk gradient depth-nya biasanya otomatis. Kita menampilkan display correlation atau enggak, atau menampilkan hasil korelasinya. Dan korelasi yang dijaga ini merupakan korelasi rank Spearman. Jadi mulai ini menggunakan pendekatan parametrik, gitu ya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini mirip sama yang di Python ya. Namanya itu heatmap diagram kalau di Python. Jadi korelasinya pakai indeks skala kayak gini, ini 0,38. Berarti kalau misalkan cara bahasanya adalah indeks
korelasinya 0,38. Kalau IOD sama INO 1 itu 0,1. Nanti tinggal dijelaskan apa arti hubungan korelasi. Oke, ini untuk koreogram. Ada pertanyaan? Kemudian ada bubble plot. Bubble plot ini biasanya kalau kita punya data yang huge atau besar. Jadi ini datanya nggak banyak sih. Data sampel kita dikit, biasanya juga bubble plotnya nggak bagus. Oke, selanjutnya kita ke histogram aja. Ini juga sering dipakai. Nah, histogramnya kita pilih yang simple atau mau pakai with fit. Kalau pakai with fit itu dia ngecek spinous, kurtosis. Oh ya, spinous kurtosis. Kan kemencengan. Kalau misalkan datanya nggak normal, biasanya dia menceng ke kiri atau ke kanan. Jadi dia pakai kemencengan pakai with fit. Nah, coba pakai with fit ya. Kalau misalkan datanya multivariat, kita pilih groups. Kalau datanya single, kita pakai with fit yang di atasnya. Itu ya, yang single ya, diagram. Kalau mau pakai, kita coba pakai grup aja ya, kita ada 3 data di sini. Nah, ini kita masukin semua. Nah, ini histogram untuk multivariat. Jadi data multivariat yang diambil keseluruhan dengan indeks, nanti ada legenda di sini untuk dibaca kita biar tahu garis-garisnya itu merupakan garis with fit mana, di mana ini merupakan pendekatan untuk diagram distribusi Gaussian atau diagram distribusi normal. Kalau misalkan mau diganti model distribusinya bisa pakai lagi di sini di histogram. Nah, bisa kita masukin ke nah ini tadi maksudnya ini ya, kalau misalkan mau ngecek pakai pendekatan yang lain, ini kan pendekatan distribusi Gaussian, itu pendekatan yang paling sering dipakai di analisis data normal. Ngeceknya di data view ini, data view ini kemudian masuk ke bagian distribusi. Jadi distribusinya tuh banyak guys, ada distribusi chi-square, distribusi normal, distribusi binomial, itu nanti masing-masing distribusi kita pelajari di ANOVA. Nah, misalkan kita distribution kita pakai misalkan ini normal ya tadi ya. Yang sering dipakai untuk misalkan penelitian kelautan itu menggunakan versi Weibull. Nih. Weibull distributionnya ada error, ada yang negatif ya? Nggak bisa guys. Oh ya, ada beberapa distribusi yang nggak bisa dipakai kalau misalkan ada nilai minusnya. Jadi pakai yang itu kalau nggak yang normal. Nah, sampai sini kan kita udah punya 4 diagram ya. Ada histogram, kemudian ada parallelogram, ada matriks sama sketcher. Ini bisa kita gabungkan menggunakan layout tool. Klik kanan dan gambarnya salah satu aja di layout tool. Kita bisa gabungkan di satu dengan cara di sini. Misalkan yang pecah masukin di sini, kemudian matriks masukin di bawah. Parallelogram masukin di sini. Matriks plot yang versi ini. Nah, jadi satu gambar dengan nanti klik finish. Nah, ini jadi satu gambar ini. Nanti klik gambarnya di klik kanan baru set layout ya.
Kalau sekarang mau digabung-gabung. Oke, lanjut ya. Ada benar nggak? Kecepatan. Coba guys. Tapi nanti untuk post-pro ini bakal sering diulang-ulang gitu. Karena kenapa kita ngajarin post-pro di awal? Karena nanti di ujian asumsi klasik kita butuh post-pro lagi. Jadi post-pro ini nggak benar-benar di akhir banget. Kita mau ngecek datanya normal nggak normal pakai post-pro. Kita mau ngecek datanya punya hubungan atau enggak, dicek gitu. Mereka kapal apa enggak gitu. Kita pakai post-pro juga. Jadi makanya di awal post-pro-nya. Tapi nanti sampai pertemuan ke-8 tuh ada post-pro. Sampai pertemuan akhir itu masing-masing ada post-pro-nya guys. Jadi kalau yang merasa ketinggalan di sini, kesempatan mungkin ya. Hati aja ini masih post-pro-nya bakal ada setiap pertemuan. Karena post-pro itu wajib di setiap day. Karena konsepnya adalah tiap hari itu kalian bisa buat judul sendiri. Nggak harus menunggu sampai pertemuan 8 selesai. Teman-teman bisa buat judul penelitian itu di tiap hari ini, bahkan hari ini. Oke, kita coba ya sampai misalkan waktu. Ada yang terkenal juga di graf ini di time series ya. Time series plot, oke, jadi time seriesnya bisa simple, bisa with groups. Kalau with groups ini berarti multivariat. Kalau yang ini single, gitu ya, single data. Kalau yang with groups itu multivariat. Yang multiple juga ini, contohnya multiple ya. Nah, multiple, nanti teman-teman drag semuanya di scale. Ini juga sama. Kalau mau diganti time scale-nya boleh. Biasanya kalau mau ganti time set waktu ya, label waktu kan dia ada label waktu yang di bawah ya, kayak tahun gitu ya, 2008, berapa gitu kan. Ini bisa ganti di kalender, masukin tipenya apa, harinya apa. Apakah batch-nya hari, atau batch-nya itu bulan, atau tahun gitu ya. Atau mau pakai format hari, bulan, dan seterusnya, itu bisa disesuaikan. Kemudian kalau karena ada jamnya boleh tambah jamnya dipakai format apa? Apakah detik, apakah menit, apakah jaman, gitu ya. Biasanya aku pakai index biasa aja sih. Nah, untuk di data option ini juga sama, ini untuk bisa diganti. Kemudian di multiple graph ini juga kalau mau diganti, kalau mau di-split bisa. Kalau mau di-split, jadi datanya itu per panel. Jadi dalam satu diagram itu tuh kayak ada 2 diagram sekaligus. Bayang, jadi kayak satu page gitu ya, ada 2 panel. Ini pakai yang di versi time series plot multiple graph untuk arrangement di split ya. Jadi data per panelnya ada berapa gitu. Ya, misalkan 2. Pakai start. Kalau mau tambahin tren ya, ini kalau mau tambahin tren, pilihnya itu di start, time series. Habis itu ada trend analysis. Udah? Ada di trend analysis, klik ya. Nanti misalkan di IOD, misalkan di select model tab untuk analisis trennya, misalkan linear, kuadratik, eksponensial, atau S-curve, biasanya linear. Kalau misalkan mau generate forecast nanti ini di sesi terakhir apa? Di sesi prediksi aja. Nah ini nanti ada persamaan regresinya di sini untuk dari trendnya. Kemudian ada garis trend. Untuk time series trend ada tanya? Cepetan ya. Kita lanjut terakhir ya. Nilai senapangan yang nilai jelek tadi biasanya pakai box plot ya. Ini pakai box plot, kita mau ngecek nilai data ya. Nah, kita bisa pakai simpel dulu. Misalkan semua ya, multivariat. Nih, jadi ini bisa terdetek nilai yang error berapa nih, 0,98 itu nilai outlier.
misalkan 1,94 itu outlier, berarti nilai rata-ratanya di sini. Dia ada informasi, ada kuartil 1, ada median, kuartil 3, dan kita ngecek nilai mediannya dulu ya. Nilai median di sini 0,08. Nanti untuk informasi analisis lebih lanjut untuk outlier kita bisa klik di calculate di start ya, basic statistik, kemudian display descriptive statistik, misalkan semua pilih select, habis itu oke. Nah di sini ada standar deviasi estimated. Kalau misalkan standar deviasi lebih besar daripada mean, maka datanya nggak normal. Tapi kalau misalkan data standar deviasi kurang dari mean, datanya normal. Ini untuk data IoT standar deviasi berapa? 0,56 kan? Di box plot itu hasil median IoT-nya minus 0,017. Oke. Berarti datanya nggak normal. Itu untuk cek box plot ya. Ini menarik nih. Di data yang 34 nggak ada lain guys. Coba cek ya. Membuktikan nilai mediannya minus 0,205. Standar deviasi masih lebih tinggi. Ini tetap masih dikategorikan sebagai yaitu 0,05, tapi nilai meannya itu minus 0,205. Yang mana nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai mean, maka kategori tidak normal. Tetap kita ambil acuan versi pairwise atau biji angka. Udah cukup. Udah bisa. Oke, itu guys untuk presentasi dasar. Jika nanti post-pro ini ada bisa dikonversi ke CSV. Jadi yang tingkat 1, mungkin yang tingkat 2 udah tahu pakai panoply, tahu ya? Oke, ya, sampai itu juga boleh. Pakai panoply boleh, pakai apa namanya? Pakai Python boleh, nanti pasti scriptnya. Tetapi syaratnya udah punya spider Anaconda ini, jadi nanti pakai script aja, gantinya gampang sih, tinggal ganti nama file doang. Nanti tinggal langsung di run, nanti pakai langsung ganti jadi Excel atau CSV. Kalau misalkan yang paling mudah itu pakai panoply. Jadi nanti aku bakal buat video tutorialnya untuk instalasi panoply-nya. Teman-teman bisa pakai di panoply data viewer. Ini merupakan aplikasi untuk mengkonversi data MCDF menjadi data Excel. Oke, data itu bisa diambil. Oke, contoh ya ini. Ambil di cara referensi misalkan ini. Di sini aku punya data presentasi total. Nah ini data presentasi total. Nah ini data presentasi di Sumatera bagian tengah ya. Kita cek data array-nya, ini kan datanya sesuai koordinat ya. Ini berdasarkan posisi longitude, posisi latitude. Jadi ini juga berdasarkan time series, time series di sini. Jadi nanti teman-teman bisa konversi dengan cara nanti diklik kanan, oke? Baru diekspor dan buat teks. Nah ini nanti simpan datanya di mana, oke? Cara bukanya itu dari Excel. Jadi dari Excelnya masukin data txt. Nanti bakal diganti menggunakan format data, diganti menggunakan format data viewer, data ekstraksi viewer versi yang per kolom sama yang tadi. Ya kan ada CSV, mau diganti per kolom pakai data teks per kolom kayak biasa. Baik, ini kan satu. Baik. Nanti buat tutorial videonya